Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan atau mudzakarah kitab Al-Tibbun Nabawi karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang mana sebetulnya kitab ini merupakan bahagian dari kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad. Baik, kita masuk kepada pasal yang berikutnya, yaitu faslun fi anwa'il tibbil abdani. Berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa amma tibbul abdani fa innahu naw'ani. Maka adapun pengobatan fisik sesungguhnya terbagi menjadi dua pengobatan. Yang pertama atau jenis pengobatan yang pertama, qad fatarallahu alaihi al-hayawana natiqahu wa bahimahu fahadha la yahtaju fihi ila mu'alajah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan atau memahamkan kepada setiap makhluk, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan hewan, ya, atas pengobatan tersebut, ya, yang mana, ya, pengobatan atas penyakit-penyakit ini yang nanti akan dijelaskan oleh beliau tidak membutuhkan kepada pengobatan dokter, ya, la yahtaju fihi ila mu'alajati tabibin, ya, tidak membutuhkan, ya, bantuan dokter atau tabib. Apa contohnya? Beliau melanjutkan, kaltib bil ju'i, misalnya mengobati rasa lapar, ya, karena lapar itu, ya, secara naluri kita paham obatnya adalah mengkonsumsi makanan. Kemudian wal atasi, ya, mengobati rasa haus. Wal bardi, ya, mengobati, ya, rasa dingin. Wat ta'abi, ya, mengobati rasa lelah atau capek. Dengan apa diobati? Caranya adalah bi'adadiha wa ma yuziluha. Ya, semua hal tadi itu, ya, kita telah diberikan pengetahuan, diberikan ilham, diberikan naruni, mengobatinya dengan mengerjakan kebalikannya. Kalau lapar, obatnya makan. Kalau lelah,
obatnya istirahat. Kalau haus, obatnya minum, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, konsep ini memang sangat sederhana. Tapi percayalah, ya, mengobati sesuatu dengan kebalikannya, ini salah satu asas dalam pengobatan klasik. Baik pengobatan penyakit fisik maupun penyakit hati. Contohnya apa? Misalnya cara mengobati penyakit hasad. Maka obatnya apa? Nah, obatnya adalah, kata para ulama, dengan melakukan kebalikannya. Yakni mendoakan orang yang dihasadkan. Nah, itu obatnya. Baik. Ya, jadi itu adalah jenis ya pengobatan yang pertama. Ya, pengobatan atas keluhan atau penyakit ya yang kita sudah paham cara mengobatinya, yaitu dengan kebalikannya. Maka jenis yang kedua, beliau mengatakan, wasani ma yahtaju ila fikrin wa ta'ammulin, ya, dan jenis penyakit atau pengobatan yang kedua adalah ya pengobatan terhadap ya penyakit yang membutuhkan eh, apa namanya perenungan atau penghayatan, ya, wa ta'ammul, dan diagnosa. Apa contohnya? Kata beliau, kadaf'il amradil mutasyabihatil hadithatin fil mizaj. Nah, misalnya eh mengatasi penyakit-penyakit yang merusak sistem humor. Jadi al-mizaj, ya, al-mizaj itu kalau kita lihat di kamus maknanya macam-macam ya. Ada yang mengatakan suhu atau temperatur atau suasana hati. Nah, inilah tantangan kita kalau membaca karya-karya Ibnu Qayyim ya. Karena beliau seringkali menggunakan istilah-istilah yang hanya bisa kita pahami jika mengetahui konteksnya apa. Karena kalau kita merujuk ke kamus, maka nggak nyambung ya. Nah, al-mizaj itu maksudnya adalah sistem humor. Nah, jadi eh dalam konteks pengobatan kuno, ya, seperti pengobatan Arab klasik, pengobatan Yunani klasik, pengobatan Mesir klasik, dan seterusnya, itu dikenal sebuah konsep yang disebut sistem humor, atau sederhananya adalah sistem keseimbangan tubuh. Misalnya apa gini, nanti beliau akan mendetailkan ya, tapi saya kasih gambaran di awal supaya paham ya makna dari kata al-mizaj. Misalnya organ lambung ya, atau organ paru-paru misalnya. Kalau humornya itu ya, kondisinya itu adalah dingin lembab, maka dia harus distabilkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang sifatnya panas kering. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. Nah, al-mizaj itu juga sebagian orang menerjemahkannya sebagai sistem metabolisme. Nah, apapun lah. Intinya al-mizaj ini adalah sistem keseimbangan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan,
bihaitsu yakhruju biha 'anil i'tidali. Nah, ini ya, yang mana penyakit-penyakit tersebut menyebabkan seseorang keluar dari keseimbangannya. Ya, alias ya, terjadi ketidakseimbangan pada sistem tubuh. Ya, imma ila hararatin. Nah, ini kata beliau. Ya, misalnya apa? Eh, kondisi tubuh itu ya condong kepada sifat panas. Au burudatin, atau condong kepada sifat dingin. Au yubusatin, au yubusatin, atau condong kepada sifat kering. Au rutubatin, ya, atau malah ya bersifat lembab. Au ma yatarakkabu minasnaini minha, atau malah gabungan dari dua sifat. Misalnya panas dingin atau panas kering atau dingin lembab atau dingin eh, kering gitu. Kemudian beliau mengatakan wahia nau'ani, ya, dan penyakit yang jenis kedua ini ya bisa dipecah menjadi dua, ya. Yang pertama apa? Imma mad imma madiyatun. Nah, saya tidak akan terjemahkan, kita pakai istilah yang dipakai oleh beliau ya. Karena kalau diterjemahkan nggak nyambung nanti. Itu pertama, ya, penyakit yang kategori madiyah. Yang kedua, wa imma kaifiyah. Kaifiyah. Baik. Kemudian apa penjelasannya? Ah, ini imma an yakuna bin sibabin maddatin au bihuduthi kaifiyatin. Maksudnya gini, uh, seringkali ya maddah itu zat ya, sesuatu ya, sesuatu apapun itu, entah cairan atau larutan ya, atau endapan gitu ya, yang mengendap di tubuh. Itu kalau madiyah. Nah, kalau kaifiyah maksudnya adalah bihudutsin kaifiyatin ya. eh Terjadinya suatu fenomena atau terjadinya suatu kejadian yang dialami oleh tubuh. Nah, nanti kita bahas lagi mendalam, insya Allah. Wa farqu bainahuma, dan perbedaan antara penyakit madiyah dengan penyakit kaifiyah apa? Nah, kata beliau, anna أمراض الكيفية تكون بعد الزوال المواد التي أوجبتها ya, فتزول موادها ويبقى أثارها كيفية في المزاج. Nah, kata beliau, bedanya apa nih? Nah, bedanya kalau penyakit al-kaifiyah itu seringkali ya zatnya itu sudah hilang. Zat yang kita bahas tadi itu apapun itu ya, zat yang membuat sakit itu sudah hilang. Akan tetapi bekasnya itu masih ada. Nah, bekas inilah atau dampak samping inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan pada sistem humor atau sistem keseimbangan tubuh. Nah, itu kalau kaifiyah. Nah, wa amrodul maddah, ya, maka ada pun ya penyakit-penyakit maddah ya, kata beliau,
طيب. آه، آه. وأمراض المادة أسبابها معها تمدها. Kalau uh, penyakit madah ini, ya, sebab-sebab penyakit itu ya mengendap juga atau sudah tersebar ke tubuh, ya. Wa idza kana sababul maradi ma'ahu فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولا. Nah, kata beliau, jika, ya, jika sebab sebuah penyakit itu, ya, ya, awas, ya, sebab terjadinya penyakit itu sudah tersebar ke tubuh, maka pengobatannya adalah 3 tahap. Pertama, harus mendiagnosa atau menganalisa sebab itu tadi. Apa sebab yang membuat si pasiennya sakit? Nah, itu dulu. Setelah kita berhasil mengidentifikasikan sebab penyakitnya, summa fil maradhi tsaniyan, barulah kita menganalisa penyakitnya itu apa sebetulnya. Summa fid dawa'i tsanisan. Maka tahapan yang terakhir apa? Menganalisa obat yang tepat atas penyakit tersebut. Nah, ini cara menganalisanya. Baik. Kemudian awil amradul aliyah, maksudnya beliau kembali mendetailkan tentang penyakit kaifiyah, ya. Nanti beliau sudah sangat mendetail tentang penyakit madah atau madiyah. Nah, sekarang penyakit kaifiyah atau aliyah. Kata beliau rahimahullah, wa hiya allati tukhrijul udwa an hayatihi imma fi shaklin أو تجويف أو مجرى أو حصونة أو ملاسة أو عدد أو عظم أو وضع. Nah, kata beliau, penyakit aliyah atau apa namanya kaifiyah ini, ya, adalah penyakit yang menyebabkan organ itu, ya, tidak berfungsi normal. Nah, atau bahkan terjadi perubahan, ya, perubahan bentuk gitu, ya, atau perubahan saluran gitu, ya, perubahan pada tebal tipisnya kulit atau apa gitu, ya, atau jumlah, entah itu jumlah sel atau jumlah sel darah merah, jumlah sel darah putih gitu, ya, atau yang berkaitan dengan tulang, ya, apapun itu, misalnya disposisi atau semacamnya. Nah, fa inna hadhihi al-a'dha'a idza ta'allafat wa kana minha al-badalu sumiya ta'alluf al-ittisal. Karena apa? Apabila organ kita itu tersusun, ya, maka dia menjadi sebuah organ atau sistem organ yang berkesinambungan. والخروج عن والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق اتصالي أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة والآلية. Nah, kebalikannya kalau misalnya terjadi apa namanya ketidaksenambungan, ya, dari organ-organ itu, maka ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit pada umumnya atau penyakit al-aliyah atau penyakit kaifiyah. Kemudian beliau mengatakan wal amradul mutasyabihah, itu penyakit yang umumnya itu terjadi
adalah hiyallati yakhruju biha al-mizaj 'anil i'tidal. Nah, ini kata beliau. Penyakit itu seringkali terjadi ya ketika al-mizaj ini atau sistem humor ini keluar dari lingkaran keseimbangannya. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa saja sih penjabaran dari al-mizaj ini atau penjabaran dari sistem humor. Nah, kata beliau, وهذا الخروج يسمى مرضا بعد أن يضر بالفعل إضرارا محسوسا. Nah, kata beliau, eh mungkin ya sistem keseimbangan seseorang itu kacau. Ya, mungkin entah jantungnya atau misalnya paru-parunya eh, lebih condong kepada sifat dingin gitu ya. Ini kan berarti tidak terjadi keseimbangan ya. Nah, tapi baru dikatakan itu adalah sebuah penyakit kalau memang betul-betul ya memberikan dampak penyakit kepada pasien tersebut. Selama belum berdampak langsung ya menjadi sebuah penyakit yang membawa mudarat atau sesuatu yang membawa mudarat kepada pasien, maka masih bisa dikatakan pasien itu masih di dalam kondisi sehat. Nah, gitu. Nah, contoh apa? Contoh misalnya gini, orang yang kondisi saluran pernafasannya tinggi lembab, ya, itu berarti dia ya mengalami ketidakseimbangan sistem humornya, sistem humor atau al-mizaj. Nah, apakah lantas dia dikatakan sakit? Enggak. Dia dikatakan sakit sampai dia misalnya flu. Gitu ya. Selama dia belum flu, maka dia masih dikatakan sehat. Ya, baik. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wahia ala thamaniyatun atau thamaniyati atrubin. Nah, ketidakseimbangan humor ini ada 8 bentuk ya. Arba'atun basitatun wa arba'atun murakkabatun. 4 diantaranya itu sederhana, 4 yang lain itu komplikasi, gabungan. Nah, fal basitatun ya, fal basitatun ya, ada pun yang apa namanya, yang agak sederhana, al-baridu ya, sifat condong kepada dingin, wal haru ya, panas, warutabu ya, kondisi lembab, wal yabisu kondisi kering. Nah, ini masih 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 sederhana ya ketidakseimbangannya itu. Wal murakkabatu ada punya sudah kompleks ya. Misalnya apa? Contohnya adalah al-haruru ya, panas yang sifatnya lembab. Kemudian wal harurul yabisu, panas yang sifatnya kering. Kemudian wal baridu ya, sifat dingin yang cenderung lembab. Lalu yang terakhir wal baridul yabisu ya, sifat dingin yang kering. Wahia imma an takuna binsibabi maddatin atau bighairi insibabi maddatin. Ya, kata beliau, seringkali ini terjadi ya karena apa? Adanya zat ya, madah yang mengendap ya, ataupun bisa juga
ketidakseimbangan ini terjadi karena faktor lain ya. Wa illam yadhurra al-maradu bilfi'li yusamma khurujan 'anil i'tidali sihhatan. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Kalau semisal memang dia terjadi ketidakseimbangan humor, tapi dia belum sakit, maka dia masih dikatakan sehat. Ya, masih dikatakan sehat. Baik, kemudian kita lanjutkan. Walil badani thalathatu ahwali ya, tubuh itu ya memiliki tiga kondisi ya. Yang pertama adalah al-halu tabi'iyatun wa halun kharijatun 'an tabi'iyati wa halun mutawassitatun bainal amrayn. Ya, fal'ula yang pertama adalah halun tabi'iyatun biha yakunu al-badanu sahihan ya, kondisi yang sesuai fitrah ya, yang sesuai tabiat, yaitu kondisi fisik sehat. Yang kedua, halun harijatun 'anil tabi'iyyati, ai biha yakunu maridan. Nah, ini maksudnya sakit gitu ya. Karena kalau tubuh itu tidak normal, maka dia sakit. Yang terakhir, halun mutawassitatun bainal amrayn, ai ya mutawassitatun bainal halatain. Nah, tidak, eee, ini adalah sifat di antara sehat dan tidak sehat ya, peralihan ya. Beliau melanjutkan, wasababul khurujil badani wasababul khurujil badani an tabi'atihi ya, ada pun sebab-sebab ya fisik itu keluar dari sifat normalnya atau keluar dari sifat sehatnya, yaitu imma min dakhilihi. Ya, pertama bisa jadi karena faktor internal di dalam tubuh. Li'annahu murakkabun minal harri wal baridi wal rutubi wal yabisi. Ya, karena terjadinya apa namanya percampuran ya dari kondisi lembab, panas, dingin, kering ya. Wa imma min kharijin, atau dari faktor-faktor eksternal tubuh. Fali'anna ma yalqahu qad yakunu muwafiqan wa qad yakunu ghaira muwafiqin. Nah, atau bisa juga ya karena tubuh itu mendapatkan sesuatu ya yang tidak cocok. Nah, contoh apa? Misalnya seseorang itu dia gak kuat sama AC. Sekalinya dia kena AC langsung dia sakit. Nah, ini berarti rusaknya keseimbangan tubuh dia itu karena faktor eksternal. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, kita percepat ya. والضرور الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بالخروج عن الاعتدال، وقد يكون من فساد في العضو، وقد يكون من ضعف في القوة أو للأرواح الحاملة اللحم. Dan bahaya yang mengintai seorang pasien itu seringkali disebabkan oleh rusaknya sistem keseimbangan tubuh atau sistem humor. Nah, dan ini di antara penyebabnya adalah organ yang tidak berfungsi dengan normal atau lemahnya sistem apa namanya panas dalam tubuh dan seterusnya. ويرجع ذلك إلى زيادة أو زيادة ما للاعتدال في عدم الزيادة
أو نقصان ما للاعتدال في العدم نقصانه أو تفرق ما للاعتدال في اتصاله أو اتصال ما للاعتدال في تفرقه أو أو امتداد ما للاعتدال في انقباضه أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يحرجه عن اعتداله. Intinya apa? Intinya adalah, kata beliau, eee, terjadinya ketidakseimbangan, tubuh atau rusaknya sistem humor itu karena, eee, tidak pasnya ya, tidak seimbangnya antara apa yang harus ditambah dan apa yang harus dikurangi di dalam tubuh, atau tidak pasnya, ya, apa yang harus kontraksikan dan apa yang harus relaksasikan, apa yang harus disambung, apa yang harus dipisah. Nah, ketidaktepatan inilah yang akan berujung kepada ketidakseimbangan humor atau al-mizaj. Baik. Nah, mungkin karena dia tidak seimbang akhirnya tubuh yang awalnya normal malah menjadi cenderung dingin, lembab. Nah, yang endingnya bisa menyebabkan flu atau COVID gitu ya. Dan ini bagus sekali kata beliau, ya. Beliau menjelaskan sebetulnya siapa sih yang layak disebut sebagai dokter itu. Kata beliau, فالطبيب هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه أو يجمع فيه ما يضره تفرقه أو ينقص منه ما يضره زيادته أو يزيد فيه ما يضره نقصه فيجلب الصحة المفقودة أو يحفظها بالشكل والشبه ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض ويحرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية. Masya Allah, kata beliau gini, kata beliau, ya, orang itu layak dikatakan dokter kalau, ya, dia bisa secara cermat, secara tepat, ya, menentukan apa yang harus dipisah, apa yang harus digabung, ya, atas, seorang pasien. Ya, bisa jadi kalau misalnya, apa namanya, sesuatu itu digabungkan malah memudaratkan pasien, atau sebaliknya. Nah, kemudian kata beliau, dan dokter itu dia cermat dalam apa, menentukan kapan harus menambah dan kapan harus mengurangi sesuatu. Nah, gitu ya. Dan dia, bisa mengantisipasi ya, sebab-sebab dari, penyakit itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebalikannya, kata beliau, ya. Sehingga dia bisa mencegah terjadinya penyakit itu dengan cara alhimiyah, apa namanya, alhimiyah ini maksudnya preventif. Eee, Kemudian beliau menutupi, pasal yang terakhir ini, "Wasataru hadzal kullahu fi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan kita akan melihat, ya, akan melihat betapa lengkapnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan ini. Syafian kafian, secara lengkap dan komprehensif, ya, bihaulillahi wa quwwatihi wa fadlihi wa ma'unatihi, ya, dengan pertolongan Allah, kekuatan dari Allah, keutamaan dari Allah, ya. Kita akan membahas ini. Baik, pada pasal ini memang kita agak panjang ya, pembahasannya, yang menjadi, ya, ilmu yang,
Yang harus kita pegang adalah, kata beliau, eee, orang itu bisa sakit, ya, ketika al-mizaj atau sistem humor itu, ya, tidak lagi berada dalam keseimbangannya, tidak lagi di atas titik keseimbangan, ya. Ketika tubuh itu, ya, humornya atau mizajnya itu tidak seimbang lagi, maka berpotensi dia akan menjadi, sakit, ya. Ah, dan itu tidak akan langsung, ya. Kata beliau, orang yang dari sehat ke sakit itu gak bisa langsung. Ada fase peralihan. Nah, di fase peralihan inilah, ya, terjadi apa? Ketidakseimbangan sistem tubuh. Atau sebagian orang mengatakan metabolisme, ya. Ah, tapi kalau saya lebih suka menggunakan istilah al-mizaj, ya. Istilah yang memang dipakai oleh beliau rahimahullah. Baik, insyaallah pada pembahasan berikutnya beliau akan lebih mendetail, ya, bagaimana caranya menyeimbangkan, ya, al-mizaj. Ya, misalnya orang lagi Covid misalnya, ya, seseorang kena Covid atau kena flu. Nah, flu itu kan berarti keseimbangan tubuh dia itu lebih condong kepada kondisi dingin. Bahkan kalau sudah agak parah, dingin, lembab. Nah, maka beliau akan mengajarkan kita gimana cara mengembalikannya atau mengembalikannya ke titik stabil. Nah, inilah betapa luar biasanya, ya, konsep pengobatan Arab klasik. Nah, yang mana beliau mengkaitkannya dengan Tibun Nabawi. Sekian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.